Mana bait Allah yang akan diukur? Saya mau ajak kita baca pertama, nanti kita lihat keterangannya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi yang diukur nanti bukan bait Allah secara fisik, dalam arti yang dibuat dari kayu, dari batu, pasir, bukan. Tapi adalah bait Allah yang rohani. Saya sampaikan salam bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara yang ada di mana saja pun tersambung melalui media yang ada ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam perjalanan rohani kita harus kita mengerti, saudara-saudaraku, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Sama seperti di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ini contoh bagi kita di akhir zaman ini. Pasal yang ke-6 adalah sesuatu keselamatan bagi Nuh dan keluarganya menghadapi pada masa itu adalah terjadinya banjir besar. Jadi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberi pengertian bagi dia untuk membangun bahtera dengan ukuran yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya bahtera itu bisa melewati kebinasaan itu. Maka sama seperti itu terjadi bagi kita di akhir zaman, bagi dunia di akhir zaman. Dan itu kita akan baca dari kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Ada di situ ditulis 2 saksi Allah, pasal 11 mulai ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Cukup 1 ayat dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi kita sudah
jelas membaca bait Allah yang diukur dan juga mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya diukur, saudara-saudaraku. Untuk apa itu diukur? Adalah supaya melewati yang akan datang lagi satu antikris yang menguasai bumi, yang meminta disembah. Kecuali menyembah dia, semua akan masuk di dalam penyiksaan yang sudah dipersiapkan. Penyiksaan yang sudah harus membuat orang sampai merubah iman, merubah pendirian, sampai mereka bisa, maksudnya mengalihkan percaya yang tadinya percaya kepada Tuhan, tapi harus sampai menyembah antikris. Juga masih akan melewati juga ketujuh malapetaka di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 21 sebagai malapetaka yang terakhir. Ini saudara-saudaraku, jadi pengukuran bait Allah ini adalah sama seperti pengukuran daripada bahtera Nuh. Karena bahtera Nuh itu Nuh membangun sesuai dengan ukuran yang Tuhan sudah tentukan. Ada baiknya kita akan membaca dulu itu di dalam kitab Kejadian tadi. Kita akan membaca bahwa Nuh membuat bahtera itu sesuai dengan ukuran. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Inilah ukuran yang dari Tuhan, saudara-saudaraku. Dan selanjutnya semua dijelaskan di sana bagaimana membuat perahu itu. Maka sebagai ayat yang penutup kita baca di dalam pasal yang ke-6 ini, ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi kita lihat di sini tepat seperti yang diperintahkan Allah. Jadi itu artinya sesuai dengan ukuran. Tidak dikurang, tidak ditambah, tapi sesuai. Itu sebabnya perahu itu tidak menjadikan sesuatu kesulitan. Semakin hebat pun air itu, dia tidak akan terganggu di dalam. Justru dengan semakin tingginya air itu, mereka akan semakin tinggi juga.
Jadi di sini kita lihat tidak bisa dijangkau oleh kematian, tidak bisa dijangkau kebinasaan, tidak bisa dijangkau kesulitan, karena Nuh melakukannya sesuai dengan ukuran yang diperintahkan Allah kepadanya. Sama dengan itu di dalam Wahyu pasal 21, pasal 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait Allah, bait suci Allah, dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Sekarang pertanyaan bagi dunia, bukan hanya bagi kita. Manakah bait Allah yang diukur nanti? Kalau sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Kristen, ada Katolik, dan masing-masing, atau Kristen itu namanya Protestan lah ya, Protestan, Katolik. Ada gereja yang besar sekali. Saya pernah melihat, wah, ini bukan saya karena pernah keluar negeri, tapi besar sekali gerejanya. Saudara-saudaraku, gereja manakah yang diukur nanti? Bait Allah yang mana? Di dalam pengiringan juga ada orang beranggapan nanti yang ada pada saat itu adalah bait Allah yang ketiga. Dan dimulai bait Allah yang pertama, bait Salomo. Ini bukan saya katakan begini Alkitab, bukan. Tapi menurut pandangan orang-orang di akhir zaman ini, jadi yang pertama itu bait Allah Salomo, dan yang kedua adalah bait Allah yang dibangun sesudah penghancuran bait Allah Salomo. Bangsa Israel ataupun khususnya bangsa Yehuda ditawan ke Babel, dan mereka membangun kembali bait Allah. Dan menurut pandangan orang-orang umum, itu mereka sebut bait Allah yang kedua. Dan saya perhatikan ini masih ada sangkut paut dengan dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kita ikuti bait Allah pertama, kedua, itu masih ada sangkut paut dengan Tuhan. Yang pertama adalah Raja Daud yang begitu terbeban ingin membangun bait Tuhan, bait Allah. Tetapi Tuhan berkata bahwa dia tidak boleh membangun. Nah, ini kita akan baca. Siapa yang akan membaca ayat 2 dalam 1 Tawari 28 ayat 2, ada yang bantu boleh. Belum dapat? 1 Tawari 28 ayat 2. Ya. Tuhan, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku,
Aku bermaksud hendak mendirikan rumah penantian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Terus, Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap waktu untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan waktu dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. ayat 6 sampai 6. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Ya, jadi ayat yang ke-6, itulah Salomo yang membangun, walaupun Daud itu sangat berkerinduan untuk membangun. Tapi Tuhan berkata, engkau seorang prajurit. Sebenarnya prajurit kan penurut. Tapi untuk membangun bait Allah itu tidak boleh orang yang berperang. Harus benar-benar damai. Makanya yang membangun nanti bukan yang lain-lain. Ada banyak dikatakan anak-anak bagi Daud, tapi cuma Salomo yang boleh membangun. Sebabnya saudara-saudaraku, biar semua kita semakin dipenuhi dengan roh damai. Damai sejahtera. Ini saudara-saudaraku. Jadi bait Allah yang pertama kita sudah membaca, masih ada kaitan dengan ya Allah. Bait Allah yang pertama masih ada restu dari Allah sendiri. Ya. Begitu juga bait Allah yang kedua, saya telah disebut, ini disebut bait Allah yang kedua karena yang pertama sudah dihancurkan oleh ya Raja Babel ya, Nebukadnezar. Maka yang kedua nanti dibangun lagi oleh Zerubabel. Kita mau baca dulu Ezra pasal 1. Setiap bait Allah itu yang masih ada ya sangkutnya dengan Allah itu kita akan baca juga. Ezra pasal 1 ayat 2. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Ini Raja Kores ini mengalahkan ya Nebukadnezar ataupun kerajaan Babel. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi masih ada atas perintah Allah kepada Raja Kores. Kita juga sudah membaca di dalam Yesaya. Makanya ada juga di dalam Yesaya pasal 45. Beginilah, ini ayat 1 ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak
tidak tinggal tertutup. Saya memperhatikan ini suatu hal yang luar biasa, karena dia tidak seperti Daud, Salomo yang terus dibimbing, tapi ini boleh bilang ini cepat sekali bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, bantu terus baca. Tadi saya sudah baca berapa? 1 ya. Ya, lanjut. Kita baca banyak. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya, ini yang kita perhatikan. Tadinya dia tidak mengenal Tuhan. Terus ayat 5 juga sama lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya. Jadi ini kepercayaan yang begitu cepat bisa dibentuk oleh Tuhan. Dia tidak memakai kuasanya untuk yang lain-lain. Dia tidak menahan harta-hartanya untuk membangun bait Allah. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen sampai berlama-lama pun tidak tergerak untuk pekerjaan Tuhan. Banyak begitu. Tapi ini cepat sekali. Begitu selesai berperang dengan Raja Babel, itu Nebukadnezar, dia menang, langsung bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya saudaraku, ini terbuka harus menjadi anak Tuhan di akhir zaman. Karena nanti menjelang hari kedatangan Tuhan harus cepat, saudara-saudaraku. Ya, bagaikan Lot itu berlari ke gunung. Jadi kita sedang dibawa sekarang kepada arti rohaninya. Cepat dipakai Tuhan. Beriman, saudara-saudaraku. Jangan khawatir, setiap kita berani melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itu bukan merugikan kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi Raja Kores ini kekuasaannya, hartanya, dia berani untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ini supaya pandangan bagi kita. Jadi bait Allah yang kedua, masih ada hubungan Allah yang menggerakkan Raja Kores, dan selanjutnya hamba-hamba Tuhan itu membangun. Ya, Esra 2 ayat 2, ayo. Esra 2 ayat 2. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Elaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Bahana. Ini datang orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang. Bani Sefaka 372 orang. Bani Ara 775 orang. Bani Pahat, Moab, yakni anak Yesua dan Yoab 2.800. Ya udah, jangan terlalu banyak, hanya 1 ayat saja. Sekarang ayat yang ke-11. Bani Bebai 623 orang. Tidak, pasal yang ke-3. Ya. Ayat 11. Demikian firman Tuhan.
Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ini saudara-saudaraku, masih ada hubungan bahwa Tuhan Sang Pencipta langit itu merestui pembangunan bait Allah, kalaupun ini disebut sebagai bait Allah yang kedua, karena yang pertama dibangun oleh Salomo dan Zerubabel sebagai kepala rombongan yang pertama itu meletakkan dasar pembangunan bait Allah, dan mereka sudah begitu bersukacita memuji-muji Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan, berbalas-balasan, menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Mereka berkata, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Hubungan dengan Tuhan di dalam bait Tuhan itu harus menjadi kesenangan kita. Itu sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Apa itu isinya? Coba, ayo, siapa dapat? Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Ya. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, dalam suasana ibadah itu, Tuhan ada di sana. Harus ini jadi sukacita kita, saudara-saudaraku. Dan kita berdoa sampai mengalami sukacita di sana. Harus sampai ada nyata kuasa Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan. Harus kita mengalami kuasa Tuhan. Semua kita bergumul. Ini saudara-saudaraku. Dan kita ada di sana sehati memuji Tuhan. Sampai rasanya orang yang terharu dengan yang memuji Tuhan tidak bisa lagi dibedakan, kata firman Tuhan di dalam Esra itu. Ini saudara-saudaraku, bagaimana orang begitu terharu, begitu mendalam rasa syukurnya kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Namun walaupun demikian, bait Allah yang itu tidak diukur. Karena bait Allah yang disebutkan yang pertama itu menurut pendapat manusia itu nggak pernah diukur, saudaraku. Bait Allah yang kedua juga tidak pernah diukur. Apalagi yang orang katakan akan dibangun bait Allah yang ketiga. Itu tidak ada lagi cerita untuk itu bahwa Tuhan suruh bangun lagi. Kalaupun itu dibangun, itu atas pikiran manusia. Tidak ada Allah menyuruh, karena tidak ada lagi tambahan firman Tuhan. Tidak ada lagi nabi-nabi. Kecuali nanti ada nabi palsu, Tuhan sudah menyuruh aku, ya itu sudah menambah firman nanti. Ini saudaraku. Jadi, biar semua dunia ini mengerti, bait Allah yang ketiga tidak akan ada lagi perkataan Tuhan menyuruh bangun lagi. Kalau tadi bait Allah Salomo masih ada hubungan. Bait Allah yang kedua sesudah bangsa Israel keluar ataupun ya bebas dari ya Babel melalui Raja Kores itu,
Justru Raja Kores itu menyuruh mereka membangun, bahkan memberikan juga biaya untuk pembangunan itu. Ini. Tapi untuk bait Allah yang ketiga, itu tidak ada lagi perkataan firman. Sampai kapanpun tidak akan ada lagi. Dan kalau ada yang mengaku-ngaku nabi atau apa, bagi saya, Wahyu 22, ayat yang keberapa? 18 ya. Tidak boleh lagi dikurang, tidak boleh lagi ditambah. Sudah, ya, kalau orang Inggris atau orang-orang Amerika, dead sheet, katanya. Dead sheet. Nggak boleh lagi. Ya, itu. Silakan yang baca ayat 18 ya, Wahyu 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Terus, Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." ya, jadi tidak akan ada lagi nabi yang bernubuat untuk menambah sesuatu pun kepada Alkitab ini. Kita semua harus berpegang kepada firman Tuhan, karena siapa yang tidak berpegang kepada firman Tuhan, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21, kita sudah sering mendengar dan membacanya. Tapi dibacalah biar kita lebih diteguhkan. Silakan. 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, jadi harus ada dalam firman. Tidak boleh lagi tambah, tidak boleh dikurang. Apa yang ada di dalam 66 buku ini, itu sudah. Dan berapapun pasalnya yang ada di situ, itu sudah. Berapapun ayatnya yang ada di situ, itu sudah. Tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurang. Jadi tidak ada lagi firman yang berkata, bangunlah rumah di Yerusalem. Tidak ada lagi. Dan ini Alkitab sudah tertutup. Jadi kalaupun ada orang berkata, bait Allah ketiga secara fisik, itu yang membangun bukan atas perintah Tuhan. Ini jelas saya sampaikan dari sini kepada semua dunia ini. Saya harus tegas katakan, tidak ada lagi firman yang akan berkata, bangunlah bait Allah kembali. Tidak ada. Nubuat untuk itu pun tidak ada. Kalau begitu, bait Allah yang diukur itu manakah? Mana bait Allah yang akan diukur? Saya mau ajak kita baca pertama, nanti kita lihat keterangannya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi yang diukur nanti bukan bait Allah secara fisik, dalam arti yang dibuat dari kayu, dari batu, pasir, bukan. Tapi adalah bait Allah yang rohani. Dan Tuhan sudah mengatakan bait Allah itu bukan lagi tempat secara fisik, bahkan sudah tergenapi
apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kita akan membaca di sini ayat yang ke-48. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kalau orang nanti berkata ini bait Allah yang ketiga, itu orang-orang yang keras kepala. Ya, kenapa? Ya, ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Karena bait Allah yang direstui oleh Tuhan sesudah bait Allah yang telah dinubuatkan Yesus pada waktu hidupnya, nanti sat atau dua batu tidak akan ada lagi bertindih, semua akan hancur. Dan bait Allah yang kedua yang dimaksud oleh dunia ini itu dihancurkan tahun 70 sesudah Masehi oleh pasukan dari Roma, yaitu Jenderal Titus. Ini saudara-saudaraku. Jadi bait Allah yang diukur itu bukan lagi bait Allah secara fisik, secara jasmani. Itu sebabnya untuk pembangunan bait Allah yang sesungguhnya kita akan memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, kita akan memperhatikan, saudara-saudaraku semua harus bisa mengerti. Dan kalau ada orang bertanya kepada kita, semua harus ada dasar firman Tuhan, Alkitabnya. Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini yang kita harus perhatikan. Bait Allah yang kedua, itulah yang ada pada waktu Yesus, yang didirikan oleh Zerubabel dan dilanjut lagi pada zaman Hagai dan Zakaria, ya, itu dilanjut lagi. Baru pernah juga diperbaiki oleh Raja Herodes, dan murid-murid masih melihat ada kemegahannya, betapa megahnya bait Allah itu. Tuhan katakan, nanti kamu lihat 2 batu bertindih-tindih pun tidak akan ada lagi, akan hancur. Dan benar-benar hancur tahun 70. Jadi saudara-saudaraku, itulah bait Allah yang ada pada saat itu. Dan sesudah itu tidak ada lagi. Tapi justru ini banyak orang tidak melihat. Yesus sedang membangun. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Itu yang disebut bait Allah yang kedua. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudnya dengan bait Allah
ialah tubuhnya sendiri. Ini kita adalah tubuh Kristus, saudara-saudaraku. Itulah nanti yang akan diukur. Jadi bukan bait Allah fisik, buat apanya Tuhan itu? Itu sebabnya keselamatan kita sangat mahal. Dibayar dengan darah yang sangat mahal. Alkitab yang mengatakan itu, darah yang sangat mahal. 1 Petrus pasal yang pertama, kita mau baca dulu itu. Satu Petrus pasal yang pertama, kita akan baca mulai ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari antara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kita mau sama-sama membaca ayat 19, 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Bersama kita lagi 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu menyatakan dirinya pada zaman akhir. Lagi, oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Terus, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi inilah bangunan yang dibangun oleh Yesus melalui 3 hari. Itulah pengorbanannya. Kematian, kebangkitan, dan Dia dimuliakan. Dan memang benar-benar 3 hari. Matinya hari Jumat, dikubur Dia selama di dalam kuburan ada hari Sabtu, dan Minggu pagi Dia bangkit. Jadi memang ada 3 harinya juga, saudaraku. Tapi 3 itu juga artinya kematian, kebangkitan, dan dimuliakan. Dan harinya Jumat mulai dari sore, Sabtu seharian, dan Minggu berapa jam? Sebenarnya cuma 3 jam. Kira-kira begitu. Karena pergantian hari itu adalah jam 00. Benar apa enggak? Pernah perhatikan enggak gitu? Pergantian hari itu dan adalah jam 00. Makanya kalau tahun baru di Papua 3 menit lagi, nah gitu kan? Apa yang ditunggu-tunggu? Jam 00. Amin, saudaraku. Iya. Jadi harinya masih ada 3. Tapi kalau jamnya nggak harus 3 kali 24 jam, karena 1 hari 1 malam ada 24 jam. 1 malam 24 jam, 1 siang 1 malam 12 jam, 1 siang 12 jam. Jadi kalau 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi kan tidak disebut 3 hari 3 malam, tidak. Hanya 3 hari. Jadi makanya harus ngerti, saudaraku, jangan salah. Ya, makanya tidak ada 3 kali 24 jam. Mungkin begitulah, saudara-saudaraku. Ya,
Kita mau baca juga dulu Efesus pasal 2. Saya senang membaca itu karena itu dalam hubungannya dalam pembangunan bait Allah. Efesus pasal 2 mulai 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi batu penjuru, cornerstone. Ya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Ini yang harus diukur. Ini. Jadi sejauh mana kita berpondasi kepada Yesus, sebagaimana kita dibangun di sana, sebagaimana kasih kita, sebagaimana kita disucikan, sebagaimana kita mengasihi Dia, melayani Dia. Semua ini nanti diukur untuk menjadi kita bisa melewati semua kesulitan termasuk antikris. Jadi kita sudah mengerti, saudara-saudaraku, bait Allah yang diukur itu tak ada yang lain-lain. Bait Allah yang diukur itu adalah orang-orang percaya itu sendiri. Jadi kita sudah mengerti, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus, dan mengenai fisik yang ketiga tidak ada lagi. Yesus sudah naik dan Dia tidak akan mengutus lagi nabi-nabi lain. Tidak ada itu artinya. Ini Alkitab kita sudah dikunci. Ya, tidak boleh lagi ada berkata ada lagi bait Allah ketiga di sono. Tidak ada. Tapi ada bait Allah yang tidak diketahui orang. Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang mengerti. Yaitu mana? Orang-orang yang menyerahkan hidupnya ditebus oleh darah Yesus dan boleh mengasihi Dia, berserah kepadanya dengan sungguh. Itulah yang akan diukur. Saudara-saudaraku, ukuran yang pernah diberikan oleh Tuhan tentang rumah Tuhan adalah, kita mau lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Supaya kita mengerti bagaimana cara mengukur dan bagaimana ukuran. Keluaran pasal 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara-saudaraku, Salomo mengacu kepada ini. Dan kalau bait Allah yang dibangun Zerubbabel juga mengacu kepada ini. Tetapi bagi kita sudah langsung, inilah yang menjadi ukurannya. Dan semua itu lengkap sekali disebutkan. Makanya tentang pembangunan rumah Allah yang masih belum berpondasi karena masih ada di tengah perjalanan, itu yang disebut tabernakel, atau yang disebut kemah sembayang. Kemah masih bisa dicabut-cabut dan masih bisa diusung-usung, tahu itu bahasa Indonesia juga itu, di bawah-bawah, saudara-saudaraku, ya. Jadi Tuhan sudah menunjukkan ukuran
Ya, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Jadi harus ini nanti jadi ukuran bagi kita, saudaraku. Ukur bait Allah itu pakai apa diukur? Ya pakai ini. Tuhan tidak akan menyembunyikan, nggak tahu ukurannya yang mana, nggak ada yang langsung bikin dan yang bikin yang lain-lain. Tidak. Makanya Bait Allah Salomo mengacu ke sini, bait Allah yang dibangun juga oleh Zerubabel dan dilanjut lagi dengan ya Hagai Zakaria, ya harus sampai mengacu ke sini, saudara-saudaraku. Dan Musa bersama dengan orang-orang yang menemani dia, mereka mengerjakan itu. Dan apa yang disebut dalam Keluaran pasal 40 ayat 16, dan Musa melakukan semuanya itu bersama dulu kita tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya dari awal. 1, 2, 3. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tuhan ingin, saudaraku, ini juga terjadi di akhir zaman. Jadi Kristen itu nggak asal-asal begitu saja. Percaya sudah selesai. Tidak. Harus siap masuk dalam pengukuran Tuhan. Makanya, saudaraku, yang menanti kedatangan Tuhan itu harus masuk dalam kedewasaan. Kalaupun nanti 5 tidak bisa ikut karena kurang persiapan saja. Tapi kalau dewasa, mereka sudah dewasa. Karena mereka disebut dalam satu golongan 10 anak darah. Hanya 5 yang bodoh, 5 yang pintar. Pilih mana? Yang bodoh apa yang pintar? Haleluya. Ya, sekarang saudaraku berulah. Ya. Dan mulailah lihat diri kita. Haleluya. Kepada ukuran Tuhan. Dan nanti kita akan lihat ini ukuran ada di dalam Yesus. Dan harus juga ada di dalam gerejanya. Nah, jadi Yesuslah yang kita lihat. Itulah contoh bagi kita. Teladan. Firman yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Memang satu menjadi tebusan untuk mengalahkan setan, tapi juga untuk menjadi ukuran bagi kita. Itu sebabnya kalau kita menyanyi seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga Yerusalem baru nanti ya. Saya mau seperti Yesus. Inilah, saudaraku, ukuran kita. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami itu, semoga semua bisa menangkap. Haleluya. Ya. Baru nanti kita bisa mengerti Wahyu pasal yang ke-11 itu. Banyak orang bingung. Apa ukurannya? Bait Allah yang mana mau diukur? Saudaraku, bait Allah yang dibangun oleh Yesus itu adalah orang-orang yang percaya. Sebagaimana dalam gereja mula-mula, percaya bertobat, langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah bait Allah. Haleluya. Itu yang diukur, saudaraku. Nah, jadi kita sudah mengerti. Wahyu 11, saya baca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya.
Jadi tongkat pengukur itu adalah teladan Yesus Kristus. Tongkat pengukur itu adalah teladan Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Makanya Filipi 2 ayat 5, siapa yang mau baca dulu tolong? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Segala tindakan dari pikiran dan dari segala ingatan. Orang berbuat jahat karena pikirannya sudah jahat dulu. Ya, ini saudaraku. Dan hati dengan pikiran itu sejalan itu. Jadi makanya kita harus berpikiran Yesus Kristus. Dan 1 Korintus 11 ayat 1 boleh, tolong bantu. Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, ini saudaraku ukuran bagi kita semua. Tidak ada yang lain. Tongkat mana, nggak ada. Tongkat Musa itu untuk kelepasan bangsa Israel dari Mesir. Dan juga membelah kosong. Itu saudaraku. Tapi hidup Yesus itulah ukuran bagi kita. Karena penebusannya itu harus benar. Pamannya, penebusannya dia bayar 1 miliar contohnya. Harganya kita harus 1 miliar. Tapi sering manusia itu membuat hidupnya itu murah sekali. Murah digoda setan, murah tergoda ke dagingan, ke duniawian. Ya, ini. Jadi kalau diukur nggak ada sedikit pun miripnya dengan Yesus. Makanya kita harus bersungguh-sungguh, saudara. Dan nanti pembuktiannya tidak ada satu apapun, satu alasan. Tidak bisa nanti tersingkir dari masa antikris. Situ ukurannya. Tidak ada dayanya nanti kalau masih daging. Tidak bisa. Hanya dengan kuasa roh dan firman Tuhan yang mengangkat dia tersingkir dari antikris. Di situ ukurannya. Nggak boleh bersoal jawab. Nggak ada. Mau jawab kemana? Nggak ada. Makanya kita ini harus bersungguh-sungguh, saudaraku. Kemurahan Tuhan kalau kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Itu kita sama seperti Nuh. Buat bahtera supaya lewat. Yang terutama lewat nanti antikris. Makanya kita ini perangi semua kejahatan. Perangi semua keinginan daging. Jadi nanti gereja yang diukur itu ataupun orang-orang umat Tuhan yang diukur itu, nanti kalau satu kali ada orang besok mau datang kali itu, mau saya jemput besok pagi ke ke bandara, datang. Nanti tinggal sekali lagi kita bait Allah yang diukur ini, mana yang luput, mana yang tidak. Tapi kita sudah mengerti mana yang akan diukur. Cuma untuk selanjutnya kita akan dengar juga siapakah yang benar-benar berkenan. Tapi sebagai bocoran sedikit, yang berkenan itu tidak bisa dikuasai masa antikris. Ini saudara-saudaraku. Bagaimana itu boleh terjadi? Ya kalau harga penebusan itu semua harus benar-benar terjadi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dan kita sudah dibangun dalam kasih, dalam kebenaran, dalam kasihnya Tuhan, perbuatan Tuhan. Kebenaran, jangan kebenaran sendiri.
Sering sekali manusia ini bertahan kebenaran, aku yang benar, aku yang benar, kamu yang salah. Apa mau dipertahankan itu cuma apa namanya? Kain yang lapuk, kain yang usang. Iya, saudaraku. Mari meningkat kepada kebenaran Tuhan. Makanya Taurat saja harus ditingkatkan. Kalau kamu tidak lebih baik dari orang-orang yang punya Taurat, nggak bisa masuk. Ini saudaraku, itu ukuran untuk kita semuanya. Itu sebabnya saat ini, saudara-saudaraku, sebelum ada pengukuran, kita sudah dapat firman Tuhan. Bangunlah seperti siapa? Nuh. Bangun apa? Perahu. Susah apa enggak? Susah, begitu besar. Alat-alatnya nggak ada kayak sekarang. Kalau sekarang pakai apa itu? Sinsu ya. Udah. Duh. Jangan-jangan dia kampaknya itu cuma kayu sama kayu. Belum besi. Karena saat itu kan belum, sudah zaman besi enggak? Belum kali ya. Iya saudaraku. Jadi kayu dengan kayu. Makanya, wah itu semua paku-pakunya itu pakai kayu juga itu. Baru dilem sama damar. Getah dari hutan. Wah, gitu saudaraku. Tapi Nuh itu setia. Dan kata firman Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Nuh membangun bahtera itu. Jadi kita ini harus tepat seperti Yesus. Mari kita menyanyikan itu.